Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Oke, tanpa banyak bicara, di sini Ibu akan menjelaskan pembahasan contoh soal ujian sekolah kelas 6 pada materi pelajaran IPA. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah tentang eh, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai. Ada dua istilah yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu tentang rantai makanan atau jaringan makanan atau piramida makanan yang di sini itu adalah perpindahan energi. Itu biasanya melalui proses makan memakan. Jadi diawali dengan misalnya ada di sini lumut atau ganggang dimakan oleh hewan udang dan nanti akan dimakan oleh ikan sungai. Di situ ada beberapa pilihan yang termasuk ikan sungai yang mana. Kemudian ekosistem. Nah, ekosistem di sini adalah hubungan antara si lingkungan biotik makhluk hidup dengan lingkungan abiotik, yaitu benda matinya. Misalnya seperti air sungai itu kan tidak hidup, mengalir namun bukan benda hidup. Kemudian ada bebatuan di sungai. Nah, seperti itu. Nah, langsung ke soal. Di sini rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai. Tadi sudah Ibu jelaskan, lumut dan ganggang betul, dia bisa menjadi produsen. Udang ya di sungai. Nah, sekarang tinggal kita pilih ikan mana yang termasuk ikan sungai. Ya, yaitu adalah ikan nomor 1 dan nomor 3, yaitu gurame dan nila. Lanjut untuk soal berikutnya, nomor 2 dan nomor 3 tentang simbiosis sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, jadi tidak akan Ibu tambahkan materi. Untuk nomor 2 tentang pengetahuan umum, Banten itu melindungi apa? Badak bercula 1C. Sementara untuk lebah dan tumbuhan itu mempunyai simbiosis mutualisme. Di sini kembali tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu dimulai dari produsen. Produsen itu adalah pihak yang bisa membuat makanan sendiri atau autotrop yang punya biasanya zat hijau. Kemudian dimangsa oleh konsumen satu. Nah, konsumen satu ini rata-rata bisa herbivora atau jenis omnivora. Sedangkan konsumen 2 dan 3 ini biasanya karnivora dan diakhiri oleh dekomposer atau pengurai, biasanya adalah si belatung yang nantinya bisa jadi pupuk untuk si produsen. Nah, kita lihat ke soal di sini, kira-kira yang betul itu yang mana? Oke. Kita lihat di sini ada pilihan mengenai A itu belalang dan kelinci sebagai produsen, kurang tepat. Burung dan ular sebagai konsumen satu, kurang tepat karena mereka konsumen kedua. Kelinci konsumen satu dan elang konsumen tiga. Nah, ini yang betul ya, karena kelinci pemakan pertama dan elang yang ketiga. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini tentang mulut serangga. Itu ada beberapa yang perlu kalian hafal dan tuliskan. Nanti deh Bu jelaskan karena memang cukup jelas. Di sini tanyakan tentang nyamuk. Nyamuk tentu memiliki mulut penusuk dan penghisap, tapi di sini bisa dipilih penusuk saja karena itu yang paling utama. Yang selanjutnya nomor 6 dan 7 juga tidak terlalu rumit karena sudah dijelaskan sebelumnya tentang walang sangit yang beradaptasi dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Oke, yang D. Kemudian nomor 7, hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan, yaitu ada terjadi pada burung jalak dan kerbau. Si burung jalak kenyang makan kutu kerbau, kerbau tidak gatal karena kutunya dimakan oleh si burung jalak. Seperti itu. Lanjut nomor 8 dan 9 juga tidak ada tambahan materi, cukup tali putri itu dia untung tapi tumbuhan tehnya dirugikan, berarti yang A. Selanjutnya gambar serangga, serangga itu rata-rata bernafas menggunakan trakea, yang A. Oke, nomor selanjutnya yaitu nomor 10 tentang pencernaan. Pencernaan tentu sudah tahu ya, yaitu pembuangan zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh.
Pencernaan ini ada proses mekanik dan kimiawi. Mekanik ini biasanya terjadi pada mulut, dibantu oleh gigi untuk dikunyah, kemudian di lambung untuk diaduk-aduk. Nah, untuk yang menggunakan enzim itu namanya pencernaan kimiawi. Sedangkan di sini ditanya fungsi nomor 2, yaitu lambung. Lambung itu biasanya terjadi pencernaan kimiawi karena di lambung terdapat enzim. Enzimnya bisa dibaca ya. Untuk soal nomor 11 dan 12 juga tidak ada penjelasan lanjutan. Untuk nomor 11, hewan yang tahap merugikan yaitu adalah kepompong atau ulat. Nah, untuk yang 12 di situ juga sudah sebelumnya dijelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ada bambu secara tunas, bukan stek, berarti salah. Nomor 1, lumut secara spora, betul. Nomor 2, apel secara tunas, salah. Kunyit akar tinggal, betul. Stroberi geragi, berarti jawabannya 2, 4, dan 5D. Oke, selanjutnya di nomor 13. Nomor 13 itu bahas tentang sendi. Pada umumnya sendi itu terdiri dari sendi mati atau sinartrosis itu di tengkorak kepala. Kemudian sendi kaku, ampiartosis, yaitu ruas tulang belakang. Tulang belakang itu di punggung yang lurus di bagian belakang kalian. Sedangkan yang ketiga adalah sendi gerak. Sementara di sini dipertanyakan sendi gerak yang ada di bahu. Bisa dilihat bahu itu merupakan sendi peluru. Nah, kalian boleh ditulis, nanti hafalkan, karena nanti yang keluar itu bisa saja berbeda kan, tapi mirip-mirip lah gitu. Di sini nomor terakhir 14 dan 15 juga tidak ada materi tambahan. Di sini hanya ditambahkan untuk kalian ketahui bahwa ada 3 bagian pada si paru-paru, yaitu ada bagian yang ditunjuk X itu namanya bronkus. Bronkus turun ke bawah menjadi 2 cabang, kemudian ada ranting-ranting kecilnya itu disebut dengan bronkeolus. Nah, di ujung-ujung bronkeolus itu ada terdapat bulat-bulat kecil itu namanya alveolus. Nah, yang paling biasanya sering dipertanyakan tuh si apa tuh fungsi alveolus. Alveolus itu tempat bertukarnya O2 oksigen dan CO2 karbon dioksida. Sementara bronkus dan bronkeolus itu lebih identik, dia menyaring udara untuk yang masuk ke paru-paru. Nah, untuk nomor 15 itu tentang bagaimana mengatasi penyakit asam lambung. Asam lambung itu MAH. Bagaimana yang tepat? Yang tepat itu adalah mengatur pola makan yang teratur. Sekian penyampaian materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan boleh di-share jika ada yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.